Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga pada siang hari ini di bulan yang mulia, di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan haram, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat. Dan di antara nikmat yang paling utama adalah nikmat keimanan dan nikmat untuk bisa mengisi waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan hati yang paling utama setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabr, kesabaran. Bahkan di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa amalan itu pahalanya tidak terbatas adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, dengan pahala yang tidak terbatas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beriman kepadanya, Nabi SAW mengatakan mereka menakjubkan. Dan kenapa mereka menakjubkan? Mengapa mereka luar biasa? Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "In asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu." Apabila orang mukmin ini, orang yang beriman ini ditimpa hal-hal yang dia tidak sukai, maka dia bersabar, dan itu adalah hal yang baik baginya. Sehingga seseorang yang memiliki sifat yang agung ini, seseorang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan hati yang utama ini, adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat yang besar. Hadirin sekalian, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak contoh dari orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka menampakkan bentuk kesabaran yang paling utama di dalam kehidupan mereka. Karena kesabaran memiliki tingkatan-tingkatan, dan tentunya manusia-manusia tersabar adalah para anbiya dan para rasul, adalah orang-orang yang memang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia selain para anbiya dan selain para rasul yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala,
sehingga mereka sampai pada derajat tertinggi kesabaran. Di antaranya adalah Al-Imam Abdullah bin Zaid Al-Jarmi yang dikenal dengan Abu Qilabah, salah seorang yang termasuk dalam kelompok tabi'in. Artinya beliau hidup di zaman setelah Nabi SAW wafat, dan beliau bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi beliau masih termasuk salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Tentang Abu Qilabah, para ulama ahli sirah menyebutkan banyak cerita tentang beliau. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam siyar beliau menyebutkan kisah panjang tentang Abi Qilabah. Kemudian secara khusus juga Ibnu Hibban dalam kitab beliau As-Siqat. Jadi Ibnu Hibban punya kitab hadis yang mana di situ disebutkan nama-nama orang yang siqah, orang-orang yang terpercaya. Judulnya kitabnya As-Siqat. Nah, di situ juga disebutkan biografi dari Imam Abi Qilabah. Beliau menceritakan, disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Az-Zahabi, riwayat dari Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang dari kalangan tabi'in yang bernama Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan, "Kharajtu ila sahilil bahri murabitan wa kana rabituna yawma idzin arishu Misr." Suatu ketika aku keluar di dari pesisir pantai untuk menjaga perbatasan. Dan pada saat itu kami menjaga area Arishu Misr. Area Arishu Misr. Lalu beliau mengatakan, "Falamman tahaitu ila sahili fa idza ana bi batihatin wa fil batihati khaymah." Ketika aku telah tiba di area pesisir tersebut, maka aku mendapatkan daerah yang tanahnya lapang, yang mana di situ ada sebuah kemah. Lalu beliau melanjutkan, di dalam kemah itu rajulun qad dhahaba yadahu wa rijlahu wa saqula sam'uhu wa basaruhu. Yang mana di dalam tenda itu ada orang yang berbaring seorang diri. Orang ini tidak memiliki tangan lagi, kedua tangannya telah terputus. Beliau tidak memiliki kaki lagi, sedangkan pendengaran dan penglihatan orang ini telah betul-betul lemah. Orang ini buta, lalu pendengarannya juga tidak sempurna. Namun ternyata ada hal yang menakjubkan yang dilakukan oleh orang yang dilihat oleh Abdullah bin Muhammad ini. Beliau mengatakan, "Wa ma lahu min jarihatin tanfa'uhu illa lisanuh." Orang ini fisiknya sudah betul-betul tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang berguna baginya kecuali lisannya. Wa huwa yaqul, dan orang ini senantiasa mengatakan, "Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimma khalaqta tafdila." Beliau senantiasa mengatakan, "Ya Allah, wahai Rabbku, tunjukkanlah aku agar aku bisa senantiasa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah memberikan aku sesuatu di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan, yang mana Engkau tidak berikan kepada mereka." Orang ini dengan keterbatasan yang sangat luar biasa, dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengulang-ulang perkataan tersebut. Al-Imam Al-Auza'i dalam riwayatnya beliau mengatakan, qala Abdullah, setelah itu Abdullah melanjutkan ceritanya. Beliau mengatakan, "Wallahi la atiyanna hadzal rajul wa la as'alannahu anna lahu hadzal kalam." Demi Allah, kata Ibni Muhammad,
Sesungguhnya aku betul-betul akan datang kepada orang ini, kepada laki-laki ini, dan aku akan menanyakan kepadanya kenapa dia mengatakan perkataan seperti itu. Fahmun am ilmun am ilhamun ulhima. Apakah yang dia katakan itu adalah sesuatu yang dia fahami atau ilmu yang dia miliki, ataukah dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengatakan itu. Fa ataitur rajula fasallamtu alaihi. Maka aku datang kepada orang itu dengan segera, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Lalu aku mengatakan, sami'tuka wa anta taqul. Aku mendengarkanmu dan senantiasa mengatakan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku untuk senantiasa memujimu dengan pujian yang banyak. Ukafihu bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya. Agar aku bisa membalas dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan yang Engkau lebihkan dariku dari makhluk-makhlukmu yang lain dengan kelebihan yang banyak. Ibnu Muhammad mengatakan, fa ayyi ni'matin min ni'amillahi 'alaika tahmaduhu 'alaiha. Nah, nikmat-nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau dengan bentuk pujian seperti ini engkau memuji Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyu fadilatin tafaddala biha 'alaika tashkuruhu 'alaiha. Dan keutamaan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu sehingga engkau bersyukur kepadanya dengan syukur yang seperti ini? Lalu laki-laki ini mengatakan, wa ma tara ma sana'a rabbi. Tidakkah engkau melihat, wahai pemuda, apa yang telah diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala untukku? Wallahi, demi Allah, lau arsalas samaa'a lau arsalas sama'u alayya naran. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk menurunkan api kepadaku, fa ahraqatni, lalu api itu membakarku. Wa amaral jibala fadammaratni, lalu memerintahkan gunung untuk menghancurkanku, menindihku dan menghancurkanku. Wa amaral bihara fagharaqatni, atau Allah memerintahkan samudra, lalu samudra itu menenggelamkanku. Wa amaral arda fabala'atni, atau Allah memerintahkan bumi untuk menelanku. Mazdattu li rabbi illa syukra, sungguh aku tidak akan menambah untuk Rabbku kecuali rasa syukur. Kecuali rasa syukur. Dan di sini mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa beliau menyebutkan rasa syukur, padahal harusnya yang dia munculkan dengan model seperti ini, dalam keadaan seperti ini adalah kesabaran. Tapi yang dia sebutkan selalu adalah rasa syukur. Para ulama menyebutkan karena puncak rasa syukur, kesyukuran ada tingkatan-tingkatannya, dan puncaknya adalah ketika seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Itu puncak rasa syukur. Itu puncak rasa syukur. Ketika seseorang bersabar, tidak mengeluh dengan lisannya apabila ada ujian yang datang, namun hatinya tetap marah, maka itu kesabaran. Itu kesabaran. Ketika seseorang mengeluh dengan lisannya, maka dia nggak bersabar. Ketika seseorang menahan lisannya dan ridho dengan hatinya, itu kesabaran. Dan puncak kesabaran adalah ketika seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia memuji Allah padahal Allah sedang mengujinya. Itu adalah puncak kesabaran. Lalu beliau mengatakan, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lama an'ama alayya min lisani hada. Sesungguhnya Allah memberikanku nikmat yang sangat besar, yaitu lidahku ini. Yang mana dengan lidah ini dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Qilabah mengatakan, walakin ya Abdullah, id ataitani li ilaika hajah. Wahai hamba Allah, kamu sudah datang di hadapanku
maka sesungguhnya aku memiliki hajat. Engkau melihat keadaanku, aku tidak bisa menolak keburukan yang datang, dan aku tidak bisa melakukan manfaat untuk diriku sendiri. Walaqad kana ma'i baniya, sebelumnya ada anakku di sini, ya ta'ahaduni fi waqti salati, yang mengingatkanku ketika waktu salat masuk. Fayuwaddi'uni, lalu dia mewudhukanku. Wa idza ju'tu at'amani, kalau aku lapar, anakku ini, putraku ini memberikan makan untukku. Jika aku haus, maka dia akan memberikan air untukku, untuk aku meminumnya. Walaqad faqadtuhu mundu salasati ayyam, sungguh putraku ini, anakku ini telah hilang dariku selama 3 hari. Artinya Abu Qilabah sudah tidak makan selama 3 hari, dia tidak minum selama 3 hari, dan dia mengucapkan perkataan yang tadi kita sebutkan di awal kajian kita. Dia mengulang-ulang perkataan tersebut. Lalu dia mengatakan, kamu sudah ada di sini, bantu aku, carilah putraku tersebut. Maka Ibnu Muhammad mengatakan, wallahi ma masya khalqun fi hajati khalqin kana a'zamu indallahi ajran mimman yamshi fi hajati mislik. Demi Allah, sesungguhnya tidak ada dari seorang hamba yang datang menolong hamba-hamba Allah yang lain, yang lebih besar pahalanya dari orang yang menolong orang sepertimu. Maka dia segera berdiri dan mencari putra atau anak dari laki-laki tersebut. Tak jauh dari kemah tersebut, ternyata Ibnu Muhammad, Abdullah bin Muhammad, melihat seonggok pasir, dan di atasnya ada mayat jasad dari putra Ibnu Qilabah, yang mana keadaan jasadnya sangat menyedihkan. Dagingnya telah dimakan oleh binatang buas. Lalu dia pusing, apa yang harus saya katakan nanti kepada orang tersebut. Waktu itu dia belum tahu, ternyata yang ada di hadapannya ini adalah orang yang sangat terkenal di dunia kaum muslimin. Ibnu Qilabah, Abdullah bin Zaid, adalah salah seorang ulama Islam, yang mana beliau seseorang yang bukan hanya menukilkan hadis dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada murid-muridnya. Beliau juga adalah orang yang faqih, orang yang sangat menguasai ilmu fikih. Bahkan beliau bisa berada di Syam, padahal aslinya beliau dari Basrah, dari Irak. Kenapa beliau ada di Syam? Karena beliau ditawarkan oleh khalifah pada saat itu untuk menjadi qadhi. Lalu beliau nggak mau. Beliau orang yang sangat zuhud. Akhirnya beliau kabur, lari, dan sampailah beliau di Syam karena nggak mau mendapatkan jabatan qadhi, salah satu jabatan tertinggi dalam khilafah kaum muslimin. Qadhi, ketika dia memberikan putusan, maka itu yang akan ditetapkan oleh raja. Namun dia nggak mau. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti salah ucap, padahal memang beliau termasuk orang yang paling ahli di situ. Akhirnya beliau sampai di Syam. Di sini Ibnu Muhammad belum mengetahui orang yang di depannya adalah orang yang sangat terkenal. Beliau pusing, apa yang akan saya sampaikan di hadapannya. Sampai akhirnya dia berjalan dan muncul ide dari kepalanya untuk menceritakan dan menanyakan kisah Nabiullah, salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diuji dengan ujian yang sangat besar, namun dia bersabar, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Maka dia datang kepada Ibnu Qilabah. Lalu Ibnu Qilabah mengenal suaranya. Dia mengatakan, alasta sahibi, bukankah kamu temanku tadi yang menolongku tadi? Lalu dia berbahasa basi. Ibnu Muhammad berbahasa basi dan menanyakan, apakah engkau yang lebih utama, wahai bapak? Karena pada saat itu Ibnu Qilabah sudah tua renta, atau Nabiullah Ayyub alaihissalam? Maka beliau mengatakan bahwasanya tentu Ayyub alaihissalam yang lebih utama. Lalu beliau mengatakan, hal alimta man sana'a bihi rabbuh, apakah kamu tahu apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, orang yang mulia ini? Alaisa qad ibtalahu Allahu bimalihi wa alihi wa waladih, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan hartanya, mengujinya dengan keluarganya, dan mengujinya dengan anaknya? Kemudian Ibnu Qilabah mengatakan, bala, betul, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengujinya. Fa kaifa wajadahu, lalu apa yang dia lakukan? Apa yang didapatkan oleh orang-orang dari Nabi Ayyub?
kemudian Ibnu Kilabah menjawab, wajadahu sabiran syakiran hamidan. Dia didapatkan dalam keadaan penuh kesabaran, bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Muhammad melanjutkan, namun ternyata Allah belum selesai di situ. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang dekatnya dan para sahabatnya yang dia cintai lari darinya, meninggalkannya. Bukankah kamu tahu itu? Dia mengatakan, bala, saya tahu itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tetap bersabar, bersyukur kepada Allah, bahkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, kata Ibnu Muhammad, Allah ternyata belum selesai. Dia setelah itu menjadi gunjingan orang-orang yang lewat melihat keadaan fisiknya senantiasa menghinanya. Nah, apakah kamu tahu itu? Lalu Ibnu Kilabah mengatakan, "Na'am." Nah, lalu apa yang dia lakukan? Sabiran syakiran, nah, hamidan. Ibnu Kilabah kembali menjawab, Nabi Ayyub alaihissalam bersabar, bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abi Kilabah sudah tidak melanjutkan, tidak ingin memperpanjang pertanyaan tersebut. Dia mengatakan, aujiz rahimakallah, perpendeklah segera apa yang ingin kamu sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu. Lalu barulah Ibnu Muhammad mengatakan, innal ghulama alladhi arsaltani fi talabihi wajadtahu baina kusbanir ramal. Sesungguhnya anak laki-laki yang engkau perintahkan kepadaku untuk mencarinya, aku telah mendapatkannya di atas tumpukan pasir, dan sungguh dia telah diterkam oleh binatang buas dan dagingnya habis dimakan oleh binatang buas tersebut. Fa'a'zamallahu lakal ajra wa alhamakas sabra. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahalamu, memperbesar pahalamu dan memberikanmu kesabaran. Lalu apa kata Ibnu Kilabah? Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan yu'sihi wa yu'adzibuhu binnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menjadikan dari keturunanku hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Anaknya adalah anak yang soleh, senantiasa menjaga ayahnya, membantu beribadah ayahnya, mencari nafkah untuk ayahnya. Dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku keturunan yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dia bermaksiat Allah akan mengazabnya di dalam neraka. Lalu setelah itu dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau menarik nafas panjang, famata. Lalu Ibnu Kilabah meninggal. Ketika kejadian itu, Ibnu Muhammad yang menceritakan kisah ini kepada Al-Auza'i, beliau sangat terpukul, beliau sangat bersedih. Beliau bertemu dengan orang belum lama dan mendapatkan pelajaran yang luar biasa darinya, dan dia belum tahu siapa yang ada di hadapannya. Ternyata orang itu mendapat ujian yang sangat besar. Lalu ternyata setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Maka Ibnu Kilabah bingung. Kalau dia tinggalkan, maka dia akan dimakan binatang buas. Kalau dia tetap diam di situ juga, maka tidak ada yang terjadi. Sampai akhirnya beliau menutupkan kain yang ada di situ kepada jenazah Ibnu Kilabah atau laki-laki tersebut. Tidak lama setelah itu, dan ini daerah perbatasan yang memang kaum muslimin banyak berjaga dari serangan-serangan musuh. Makanya disebut tadi di awal Ribat, daerah Ribat. Beliau berjaga bersama orang-orang yang lain. Datang beberapa orang mendapati Ibnu Muhammad dengan keadaannya tersebut. Lalu mereka bertanya, ya Abdullah, ma haluk wa ma qissatuk. Wahai Abdullah, bagaimana keadaanmu? Apa yang ingin kau ceritakan? Dan itu ada 4 orang yang datang. Maka beliau menceritakan apa yang tadi beliau alami, kisah pendek yang sangat menakjubkan. Mungkin kejadiannya hanya sehari, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan Ibnu Muhammad. Lalu beliau ketika telah menceritakan cerita tersebut, orang-orang itu mengatakan, 4 orang itu mengatakan, ikshif lana an wajhi. Udah, buka penutup wajahnya. Tadi sudah ditutupi oleh Ibnu Muhammad. Lalu setelah dibuka, ternyata orang-orang ini mengenal Ibnu Kilabah. Mengenal Ibnu Kilabah. Orang-orang ini langsung menyium Ibnu Kilabah. Kemudian setelah itu mereka mencium Ibnu Kilabah, mencium kepalanya, mencium kedua tangannya, lalu mengatakan, bi abi ainun
talama guddat an maharimillah. Demi Allah, mata ini, mata orang ini adalah mata yang selalu tunduk dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sesungguhnya jasad ini adalah jasad yang senantiasa sujud kepada Allah ketika orang-orang tertidur. Ibnu Muhammad semakin penasaran, man hadza yarhamukumullah, siapa orang ini, semoga Allah merahmati kalian. Beliau mengatakan, hadza Abu Qilabah Al-Jarmi, Abdullah bin Zaid, sahib Ibnu Abbas. Dia adalah Abu Qilabah Al-Jarmi, teman sahabat dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Laqad kana syadidul hubbi lillahi wan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang terkenal yang sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, barulah Ibnu Muhammad tahu ternyata ini adalah Ibnu Qilabah yang sangat terkenal itu. Maka dimandikanlah jasadnya lalu dikuburkan. Lalu setelah itu, Ibnu Muhammad kembali ke tempat beliau berjaga. Dan ini sebagai penutup. Beliau kembali ke tempat beliau berjaga. Ternyata di malam harinya Ibnu Muhammad bermimpi. Beliau mengatakan, aku bermimpi dan melihat seseorang di salah satu taman dari taman-taman yang indah, dan padanya ada pakaian dari pakaian-pakaian ahlul jannah. Yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengetahui cirinya. Wa huwa yatlul wahyi, dan orang ini Ibnu Muhammad menceritakan mimpinya. Orang ini yang dia lihat di mimpinya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian, dan sesungguhnya surga ini adalah sebaik-baiknya tempat. Dia ulang-ulang perkataan itu. Fakultu, Ibnu Muhammad mengatakan, aku mengatakan kepadanya, alasta bisahibi, bukankah engkau temanku yang kita ketemu kemarin? Lalu dia mengatakan, bala, betul. Lalu Ibnu Muhammad kembali melanjutkan, annalaka hadza, bagaimana engkau bisa mendapatkan ini? Beliau mengatakan, inna lillahi darajatun atau darajatin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat-derajat yang tinggi, la tunalu illa bisabri indal bala, yang mana derajat yang tinggi itu tidak bisa diraih kecuali ketika kita bersabar ketika ujian itu datang. Wa syukru indar raha, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang. Ma'al khasyati lillahi azza wa jalla fis sirri wal alaniyah, dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendiri dan dalam keadaan ketika kita berada di khalayak ramai. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Ibnu Qilabah, gambaran orang yang penuh dengan kesabaran. Salah satu contoh manusia, kisah nyata yang disebutkan sirahnya oleh para ulama, yang berada di puncak kesabaran yang mana ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia memuji Allah. Kesabaran yang mana ketika dia tidak mendapatkan apa-apa yang bisa dia angkat untuk memuji Allah, maka dia akan cari, dan dia ternyata mendapatkan lisannya untuk kemudian dia bersyukur kepada Allah. Ibnu Qilabah yang menjadi teladan bagi orang-orang yang hidup semasanya, dan kisahnya sampai sekarang masih diceritakan untuk menjadi teladan bagi kita semua. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan hati lebih utama dari amalan fisik. Dan di antara amalan hati yang utama adalah kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang belajar sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang yang sabar. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersabar. Bersabar bukan hanya pada ujian, bersabar dalam menuntut ilmu agar kebodohan itu pergi. Seseorang menjadi bodoh karena dia tidak bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam beramal, bersabar dalam berdakwah, bersabar dalam ujian-ujian yang datang dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri," demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul di atas kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan dia bersabar dengan keimanannya. Wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh dan dia bersamar dengan amal solehnya. Wa tawasau bil haq,
dia senantiasa memberikan wasiat di atas kebenaran, dia berdakwah dan bersabar di atas dakwanya. Wa tawasau bis sabr, dan dia sabar dan berwasiat untuk senantiasa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.